Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih akan diperbincangkan, yaitu tentang kelanjutan dari kasus Habib Bahar bin Smith yang saat ini memasuki proses penyampaian keterangan ya dari Habib Bahar bin Smith. Dan saat ini ya Habib Bahar bin Smith itu juga menjelaskan terkait masalah hoax soal HRS dan ex-Laskar FPI, sesuai yang dilansir oleh Detik News. Langsung saja kita bacakan. Bahar Smith tepis sebar hoax soal HRS dan ex-Laskar FPI. Terdakwa kasus penyebaran berita bohong Habib Bahar bin Smith membantah dirinya telah menyebarkan berita bohong lewat ceramah. Ia mengklaim apa yang disampaikannya sesuai dengan fakta. Dilansir Detik Jabar Selasa 12 April, hal itu disampaikan oleh Habib Bahar saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN Bandung. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Habib Bahar menyampaikan keberatan dakwah secara lisan. Bahar kemudian menyampaikan dakwaan yang menyebut Habib Rizik Syihab dipenjara karena Maulid Nabi yang dianggap jaksa dalam dakwaannya keliru dan bernarasi bohong. Menurut Bahar, tak bisa dipungkiri bahwa Rizik Syihab dipenjara lantaran menggelar Maulid Nabi. Intinya tidak bisa dipungkiri bahwasanya Habib Rizik beliau dimasukkan ke penjara ada keterkaitan Maulid Nabi. Dari sekian banyak yang melakukan Maulid Nabi, kenapa hanya beliau? Nah, ini. Kalau alasannya karena pelanggaran prokes, harusnya beliau itu dimasukkan penjara, bukan prokes Petamburan, harusnya di bandara. Karena masa jumlah umat di bandara lebih banyak, kenapa harus di Petamburan, kata Bahar. Terkait dakwaan jaksa soal kematian 6 Laskar FPI dalam ceramah Bahar di Kabupaten Bandung, disebut 6 Laskar FPI itu meninggal karena dibantai. Bahkan kemaluannya dibakar sesuai dengan buku TP3. Bahar juga menyerahkan buku tersebut kepada hakim. Jaksa mendakwa saya melakukan berita bohong, 6 laskar dibakar kemaluannya, dibantai, disiksa. Nah, ini saya sampaikan bahwasanya itu semua saya dapatkan dari buku TP3 yang semua diserahkan ke DPR dan ke Presiden dan diartikan dalam bahasa Inggris dan diberitakan ke seluruh dubes negara asing dan diberikan kepada Komnas HAM PBB, tutur dia. Ya, sobat sekalian. Sekali lagi ya, jadi apa yang didakwakan oleh jaksa ya, ataupun yang didakwakan terkait masalah hoax Habib Bahar Smith itu juga patut kita teliti ulang ya, karena apa yang disampaikan oleh Habib Bahar Smith sekali lagi dan berulang-ulang, apa yang disampaikan terkait kondisi kematian ex Laskar FPI itu yang 6 ya, adalah atas informasi ataupun keterangan dari buku yang beliau baca. Habib Bahar ini baca dari buku TP3 gitu ya. Dan ini buku putih hasil karya dari TP3 ya, tim pencari fakta itu sudah banyak diketahui oleh publik gitu ya. Artinya buku itu bisa diperoleh dengan mudah ya, kemudian bisa dibaca ya, dan kemudian dan menariknya lagi, ini juga sudah dibagikan sendiri, dibagikan kepada presiden gitu ya, dan juga dibagikan kepada Komnas HAM ya, Komnas HAM PBB malah ya, yang levelnya tingkat internasional ya. Tetapi justru yang dipertanyakan adalah dakwakan adalah memberikan berita bohong ya. Ini patut kita pertanyakan gitu ya. Nah, sebelum melakukan itu kan seharusnya dalam hal ini pihak aparat itu ya melakukan penyelidikan ya, kemudian apakah ada unsur-unsur yang terpenuhi gitu ya, mengingat bahwasanya dari awal itu sudah disampaikan ataupun keterangan itu jelas dalam buku TP3 terkait masalah kondisi 6 laskar FPI yang dibantai oleh pada kilometer 50 ya. Nah, kalaupun itu memberi keterangan berita hoax ya, dan sementara buku putih ya, logikanya di mana? Ini buku putih yang sudah dibuat oleh tim TP3 ya, artinya sudah
memang tidak ada CCTV yang benar-benar melihat kejadian, dan memang yang melihat itu hanya aparat yang dua itu gitu ya, Fikri Ramadan dan Yusmin Hoyrela gitu ya. Dan yang patut menjadi perhatian kan bahwasanya ini juga diberikan kepada presiden, artinya presiden harusnya sudah mengetahui gitu ya. Dan kalau sudah buku ini juga sudah disebarkan secara umum, artinya semua orang bisa membaca, termasuk juga jaksa, ya, hakim, ya. Nah, kalau itu pertanyaannya di mananya, dari segi mana itu yang disebut hoax, ya. Yang saat ini memang pasal ini dalam tanda kutip dicari-cari gitu ya. Ya, dihidupkan kembali, reaktivasi lagi ya terkait pasal ini, pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yaitu pasal 14 itu yang hukumannya 10 tahun kalau membuat hoax, ya, berita bohong yang menerbitkan keonaran gitu ya. Nah, pertama berita hoax, ya, berita bohong, ya, berita bohong terkait kematian 6 laskar FPI gitu ya. Nah, berita bohongnya dari segi mana, ya? Mengingat apa yang disampaikan, kalau bisa dibaca, ya, dan dibaca itu harus rinci gitu ya, jangan hanya sebagian-sebagian, harus dirinci, kemudian terutama pada pihak penyidik sebelum penyelidik, ya, sebelum naik kepada penyidikan harus dibaca dulu, jangan langsung gitu ya. Yang kita dapati itu ketika orang-orang di luar istana yang menyampaikan hal yang sifatnya apa namanya dalam tanda kutip menjadi tidak disukai oleh penguasa, ya, dan sering akan menjadi terindikasi akan menjadi mengancam apa namanya eksistensi dari penguasa, maka itu dikriminalkan dengan berbagai alasan, termasuk dalam peristiwa Habib Bahar bin Smith dalam ini yang dituduh, ya, yang tidak mempunyai bukti, ya. Kalaupun itu dituduh terkait berita bohong, berarti ada berita benarnya dong. Dan saat ini belum ada keterangan dari yang pihak mempunyai pihak aparat gitu ya terkait peristiwa kematian 6 laskar FPI, ya. Dan itu terus menerus apa namanya diulang-ulangi bahwasanya Habib Bahar menerbitkan berita bohong, ya. Padahal, ya, ini sudah menjadi rahasia umum dan itu sudah tersebar di media terkait bagaimana kondisi fisik, ya, dari 6 laskar FPI ini, bagaimana mereka itu, ya, dalam tanda kutip difitnah bahwa mereka membawa senjata, kemudian melakukan perlawanan, ya, dan sudah dibantah bahwasanya memang anggota FPI tidak diperkenankan untuk membawa senjata gitu ya. Dan juga ada tuduhan melakukan perlawanan. Apa yang dilakukan perlawanan dan aktivitas mereka apa? Mereka kan hanya melakukan pengawalan, ya, terhadap aktivitas Habib Rizik yang akan melakukan pengajian, ya. Terkait masalah akan ada pengerahan massa gitu ya. Nah, itu tidak perlu sampai timbul kekerasan seperti ini gitu ya. Ingat bahwasanya aparat, ya, itu adalah orang yang gajinya itu dibiayai rakyat, ya. Bagaimana mungkin, ya, rakyat yang saat ini menjadi yang membayar pajak untuk membiayai semua gaji aparat itu dari APBN, dari pajak rakyat, itu bisa melakukan kekerasan terhadap rakyat sendiri, ya. Kalaupun diduga melakukan kekerasan, ini tidak sampai melakukan penganiayaan seperti ini yang berujung kepada kematian. Dan itulah, ya, kondisinya yang saat ini yang sekarang proses hukum kita itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, ya. Dan hukum itu seakan berjalan mundur gitu ya. Setelah reformasi yang diharapkan akan ada perubahan, ternyata memang tidak akan bisa terjadi ketika, ya, kita ketahui sistem hukumnya atau sistem saat ini yang dipakai adalah bukan sistem dari Islam, ya. Artinya ini hanya Islam lah yang saat ini yang kita ketahui bisa memberikan keadilan. Nah, terkait juga masalah Habib Bahar bin Smith yang juga disinggung oleh Habib Bahar Smith, itu juga salah satu potret bahwasanya keadilan kita itu berjalan mundur, ya.
Bagaimana mungkin seseorang melakukan maulid Nabi ya dan acara itu melanggar prokes ya. Kalaupun benar-benar adil ya, berapa banyak acara Maulid Nabi yang diselenggarakan pada saat itu ya, bukan hanya Habib Rizik saja gitu ya. Artinya kalau kita lebih fair ya, dan juga kerumunan yang lain ya. Jadi memang ada permasalahan gitu ya, ada permasalahan di hukum ini ya. Dan ingat bahwasanya ketika keadilan itu tidak ditegakkan seadil-adilnya, maka akan tunggulah kehancuran ya. Maka itu yang terjadi sekarang ya. People atau rakyat itu sudah tidak percaya lagi dengan hukum ya. Bagaimana hukum itu seakan tidak bisa memberikan kepuasan untuk rakyat untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Di kilometer 50 ya, kita diketahui meskipun sudah ada dakwaan vonis ya, dan itu vonisnya lepas gitu ya. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan yang di situ tentu saja Laskar FPI tidak mempunyai daya upaya senjata, kemudian dilakukan pemantaian, itu bisa pelakunya bisa dilepas tanpa dipenjara sehari pun gitu ya. Pun kalau bandingkan dengan Habib Bahar bin Smith yang hanya melakukan aktivitas ceramah ya, yang itu juga menyampaikan kebenaran ya, omongan, itu langsung sudah dipenjara, dan ini sejak Januari hampir 3 bulan gitu ya. Dan juga aktivis-aktivis lain yang hanya menggunakan mulut mereka untuk memberikan menyampaikan kebenaran ya, pengingatan kepada kritik kepada pemerintah, itu cepat sekali proses keadilannya. Makanya kita juga bertanya gitu ya, kedepannya bagaimana ini keadilan ini ya. Tentu saja kita harus berpikir yang lebih fundamental bahwasanya ini adalah masalah sistem ya. Selagi sistem yang dipakai sekarang adalah sistem demokrasi ya, yang tentu saja bukan dari Islam, dan ada Fasluddin Anilaya yang sekuler, maka tidak akan bisa memberikan keadilan gitu ya. Karena sudah banyak contoh ketika keadilan itu benar-benar ditegakkan dengan sistem Islam ya, dahulu itu keadilan itu bisa benar-benar ditegakkan tanpa tebang pilih. Tidak usah saya sebutkan karena banyak sekali contoh-contoh ketika sistem Islam itu diterapkan, keadilan itu benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu gitu ya. Ya, semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.